Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, ya kita lanjutin soal yang kemarin ya. Itu tentang ya deret Fourier yang kedua. Ya, ya ini untuk membedakan aja. Ya, oke, ini deret ya Fourier yang kedua. Ya, nah apa ya idenya kemarin? Ya, bahwa deret Fourier itu ada yang merupakan fungsi Gasal, ya, sehingga konstanta salah satunya nol. Aku lupa an apa bn itu ya. Kalian harusnya hafal ya. Ada fungsi genap ya yang mengharuskan konstantanya juga sama dengan nol ya. Ada juga yang tidak konstanta kedua-duanya tidak nol alias fungsinya merupakan gabungan dari fungsi Gasal dan genap ya. Ini menarik, ada soal nomor 11 ya, idenya dari Rovi ya kemarin ya, bahwa konstanta itu juga bisa ya hanya terdiri dari satu nilai n tertentu saja, namun juga bisa, tapi dengan syarat, maaf, dengan syarat konstanta yang lain juga merupakan kombinasi linear juga dari n yang lebih dari satu juga, begitu ya. Oke, ini idenya di nomor 11 ya. Nomor 11 Boas. Oke. Ya, nanti kalian banyak-banyak latihan dari buku Boas ya. Soalnya ujian dari dosen itu semuanya diambil dari latihan soal itu, gitu ya. Ini fx ya itu sama dengan 0 ya, kok min ya, plus ya, minus sin kok minus sih, sin x. Oke, min pi ini x sampai 0, yang ini 0 sampai x sampai pi ya, dimana ini sudah ada kunci jawabannya ya, sudah ada answernya ya, bahwa kunci pembuktiannya ini fx sama dengan ya seperti ya tambah setengah sin x ya, tambah kok tambahkan sih, minus 2 pi ya. Oke, minus 2 per pi ya, kosinus 2x dibagi 2 kuadrat min 1 ya, tambah kosinus 4x ya per 4 kuadrat min 1 ya, tambah kosinus 6x dibagi 6 kuadrat min 1 dan seterusnya ya, begitu. Nah, ini enak kalau sudah ada jawabannya, artinya sudah buktikan ya. Di ujian pun begitu, kalau misalkan kalian terbukti dan jawaban kalian benar, alhamdulillah gitu loh. Tapi jadi masalah juga kalau misalnya kalian sudah mencari panjang-panjang ternyata nggak kebukti gitu ya. Oke, kita bisa gambarkan ya. Nah, lihat langkah pertama itu harus plot ya, gitu. Nah, biar dosen kalian bangga gitu. Ya, ini fx ya, jadi x ya, gitu. Bahwa dari min pi sampai 0 ya, kita catat koordinatnya dulu ya. Ini min pi ya sampai 0 di sini. Ini pi ya, ini 2 pi ya, ini 3 pi ya. Kita buat seperti ini ya, minus 2 pi ya. Nah, begitu. Nah, sekarang ya bahwa dari min pi sampai 0 0 ya, ya udah nggak ada itunya ya. Nah, ini aku tak buat line yang beda juga ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Min pi sampai 0 itu 0 ya. Tapi dari 0 sampai pi ini ya, yang merah ya. 0 sampai pi itu sin. Nah, sin itu kan gini, seret. Ya. Tapi ingat, ini nggak usah kalian kasih bawahnya. Kenapa? Karena ini yang kita ambil hanya nilai yang positif saja, gitu ya. Nah, artinya ya udah, kalian bisa lihat ini dari sini ke sini, ya ini gini garis lagi, ya. Lalu sini ke sini, gunung lagi, ya, begitu. Nah, ini pasti garis lagi, ya. Lalu yang sini gunung lagi, begitu ya. Ya, kalian bisa melihat perulangannya ya. Kalau kalian bisa lihat perulangannya, artinya kalian bisa melihat periodenya, gitu ya. Nah, ini pengulangannya itu membentuk seperti ini ya. Jadi pengulangannya itu membentuk satu garis, satu gunung, satu garis, satu gunung, ya. Satu garis, satu gunung. Artinya kalian bisa catat di sini, lihat periodenya di sini, ya. Ini periodenya pi dikurangi minus pi, ya. Jadinya 2 pi, ya.
Nih, kalau kalian bisa jawab sampai sini sudah bagus ya, pertama plot. Ya. Tapi kalau misalkan gambarnya salah, ke bawah itu sudah fatal gitu ya. Nah, ya udah dari sini kan kita bisa kedua ya cari apa? Cari AN A0 AN BN ya. A0 tuh gampang, belakang-belakangan aja ya. Nah, oke. Sekarang AN dulu deh ya. AN kemarin definisinya kalian hafal ya 2 per T 0 sampai T fx sin ya sinus sinus n omega x dx ya. Dari sini ya periodenya omeganya 2pi per t ya. Itu ya gitu. Ya, 1. Ya udah, dari sini kan bisa kalian masukkan t-nya sama dengan 2pi ya. Berarti 2 per 2pi 0 sampai 2pi ya. Fx-nya nanti aja deh kita jabarkan ya, sinus ini n ya, omeganya 1, ya udah bisa kita tulis ya n x dx gitu loh ya. Nah, ini aku belum nyoba ya. Mari kita nanti semoga ketemu ini ya. Kalau ketemunya cepat nanti enak. Ya kalau ketemunya nanti kalau misalnya nggak ketemu nanti malah bulat tambah malam nanti. Ya, gitu. Ya, kita coba ini super pi ya. Nah, fungsi ini kita bisa extend ya, kita bisa perluas ya. Dari sini kan 0 sampai 2pi itu kan interval 0 sampai 2pi itu kan dari min pi sampai 0, ini ya, min pi sampai 0, sini ke sini, dan 0 sampai pi, ya, gitu kan, 0 sampai pi, gitu ya. Nah, ya udah, fx-nya dari min pi sampai 0, ini fungsinya di sini 0, nggak ada grafiknya. Ya udah, 0 sin n nx. Nah, sementara dari 0 sampai pi fungsinya sin, ya, sin x sinus n x dx ya, begitu. Gitu kan. Ya udah, yang ini 0 plus pertama ini suku pertama. Sisa yang suku yang kedua, berarti kan super pi 0 sampai pi sinus x sinus nx dx. Nah, oke. Ya, mari kita selesaikan ini. Ya, masih ingat kemarin ya bahwa integral dari 0 sampai t ya, dari sin apa namanya? Sin mx sinus nx dx itu kan sama dengan t per 2 delta mn ya. Kalau misalkan dengan delta mn ya di sini 0 1 0 jika m tidak sama dengan n, 1 jika m sama dengan n ya. Sekarang kalian perhatikan ini koefisiennya di sini ya. Di sini sin x kan artinya di sini ya, sini kan artinya sin x katakanlah di sini dengan m sama dengan 1 gitu loh ya. Ini ya ini n sama dengan n gitu ya. Kalau kita samakan kan bisa ini ya. Mana kita pilih? Kita nggak mungkin pilih sama dengan 0, buyar nanti selesai kan. Nah, kita pilih yang nilai m sama dengan n sini ya. Kalau misalkan apa namanya? N sama dengan m, di mana m-nya berapa? 1 ya. Ya udah, kita jadikan nanti integral ya, ini kan seperti ya, integral 0 sampai pi sinus, kita pilih ini 1 ya. N-nya 1, n sama dengan m. Ya, kenapa? Agar ini ada solusinya ya. Sinus jadi kuadrat ya. Sinus kuadrat x dx ya. Kan gitu. Nah, jadinya ya udah berarti super pi ya dikalikan ini periodenya ya. Periodenya itu kan sebenarnya kan gini ya, t per 2 ya. Batasnya dari 0 sampai pi. Kebetulan di sini pi, hati-hati. Di sini pi, di sini t ya. Jangan disamakan. Berarti ini nanti jawabannya bahwa n itu sama dengan apa namanya? n pi ya, hanya 1 per pi dikalikan pi per 2. Hasilnya setengah. Nah, berarti n-nya cuma boleh nilainya setengah. Gitu ya. Nah, dan n-nya yang diperbolehkan hanya 1 ya, n sama dengan 1. Makanya itu kenapa ya nilai n-nya hanya boleh n sama dengan 1. Nah, kalau misalkan n-nya tidak sama dengan m atau selain daripada 1, ya udah buyar udah. N-nya 0 ya. Nanti kita pilih solusi yang ada nilainya gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua cari Bn. Ya. Bn kemarin definisinya
2 per T 0 T ya, X cosinus NX dx ya, gitu. Nah, gitu ya. Ini jadinya ya, ya udah kita jabarkan aja kayak tadi. T-nya 2pi ya. Oh, sorry. Ini masih definisi ya. Ini harus ada omeganya ya. Ini dari 0 sampai 2pi. Fx-nya kita ambil jabarkan ini cosinus n omega x, sorry ya, omeganya sudah 1 ya, nx dx ya. Ini sama dengan seperti ya. Ini dari kita pecah jadi 2 kayak tadi, min pi sampai 0 ya. Min pi sampai 0 mestinya 0. Cosinus nx dx tambah 0 kok 2pi sampai pi ya. Nah, dari fx-nya, fungsi fx-nya kan sinus ya, sinus sinus x cosinus n x dx gitu ya. Nah, ini kan habis ini ya, ini kan habis 0 ya. Nah, kita pilih tidak sama dengan 0, sisa itu ya, sisa ini ini sama dengan seperti 0 sampai pi ya, sinus x cosinus nx dx ya, gitu. Nah, yaudah, gimana cara menyelesaikan ini? Kita bisa gunakan identitas trigonometri ya, gitu ya. Kita tahu ya gimana cara menyelesaikan ini ya. Kita harus sabar nih. Kita misalkan punya kita punya sin alfa plus beta gitu kan, gini ya, sin alfa cos beta ya, terus plus sin beta cos alfa. Kita juga punya sin alfa min beta itu aku ingat rumusnya ya, sinus alfa cos beta min sin beta cos alfa ya. Apa jadinya kalau misalkan ini tak kurangi ya, tak kurangi, terserah jumlah atau kurang kan nggak masalah ya, tak kurangi ya. Aku mau pengen merumuskan ini, bukan merumuskan, aku tepatnya lupa rumusnya ya. Kalau kita kurangi kan jadinya sinus alfa plus beta dikurangi sinus alfa min beta ya. Ini kurangi ini kan jadinya 2 ya, 2 sin beta cos alfa, dan yang ini habis gitu ya. Alhasil sinus beta cos alfa ya itu sama dengan ya setengah sin alfa plus beta ya, gitu ya, sinus sorry sinus, betul ya, sinus alfa plus beta dikurangi sinus alfa min beta gitu ya. Artinya kalau kita punya sinus x cosinus nx bukan sama dengan setengah ya sinus iya ini 1 ya, 1 plus n dikurangi ya sinus n min 1 gitu ya, n min 1 kan begitu ya. Yaudah, itu masukkan ke rumus ini sekarang ya. Nah, ini masukkan, jadi Bn itu sama dengan ya lanjutannya itu tadi kita punya seperti ya, seperti 0pi ya. Jadi ini ya setengahnya bisa tak keluarkan ya, berarti 2 ini tak pecah jadi 2 sinus, sorry ini ada x-nya ya, sinus 1 plus n x ya, gitu. Sebentar. Oh ya, sama ya. Ini tak buat n plus 1 kan sama saja ya. Sama aja ya, 1 plus n.
Kenapa? Ya buat konsisten aja, biar enak dipandang gitu. Ini n-1, n+1 kan boleh loh, ya. Tapi kalau kalian kalau menurunkan matematis tuh buat sekonsisten mungkin ya. Sekalipun itu gak masalah, 1 plus n+1, tujuannya untuk keindahan saja, ya. Nah, ya, keindahan ya. Ini sin n-1 x dx ya. Meskipun itu gak masalah, n+1, 1 plus n, kan gitu. Ya. Nah, ya udah. Ini kan gampang. Integralnya ini seper 2 pi. Ya, dikalikan integral ini kan integral sin kan seper ya. Seper min. Ya, seper n-1 cosinus n+1 x. Yang ini minus ya, minus ya, jadi plus ya. Seper n-1 cosinus n-1 x ya, 0 sampai pi ya. Integral sin kan min cos ya, makanya minus ketemu minus kan habis gitu loh ya. Yaudah. Nah, sekarang ini nih, cos ini ya. Kalian ingat rumusnya ya, bahwa apa namanya, cosinus alfa plus beta ya, kalau nggak salah ya. Cosinus alfa, cosinus beta min sin alfa sin beta. Kalau cosinus ini ya, alfa min beta itu kan cosinus alfa cosinus beta plus sin alfa sin beta ya. Jadi ini seper 2 pi ya, ini min per n+1 ya. Ingat ya, kita belum masukkan batas loh ya. Kita masih sebatas formulasi dulu ya, supaya bentuknya clear ya. Oh, sebentar. Lebih enak gimana ya? Oh, tuh ya udah deh. Ini jabarkan aja dulu deh. Ini batas yang atas dulu deh. Berarti cos, masukkan batasnya biar enak ya. n+1 pi dikurangi cos 0. Cos 0 kan 1. Nah, baru kita nanti gunakan ini ya. Ditambah seper n-1 ya. Oke. Nah, cosinus n-1 pi ya. Cos 0 kan 1 ya. Nah, ini kita baru gunakan identitas trigono ya. Nah, ini seper 2 pi ya, minus seper n+1. Nah, ini cos n+1 pi ya. Berarti kan ikut rumus ini ya. Berarti kan cos n pi ya, dikalikan ini alfa, ini beta gitu loh ya. Biar kalian nggak bingung ya. Ini alfa, ini beta ya. Ini alfa, ini beta gitu ya. Di cos n pi, cos pi ya, minus sin n pi ya, sin n pi sin pi ya, tambah seper n-1 ya, ini berarti cosinus n pi cosinus pi ya, ini minus jadi jumlah ya, plus sin n pi, oh sorry, minus satunya lupa ya, minus 1 ya, tambah ini n pi sin pi minus 1 ya, gitu. Nah, ya udah, ini kan sin n pi kan 0 ya. Nah, sin n pi ini juga 0 ya. Berarti sisa yang ini. Nah, ingat ya kemarin ya, cos n pi itu kan oh sorry, ini cos n pi kan minus 1 pangkat n ya. Nah, oh ya, ini salah ya. Ini harusnya cos minus pi ya. Nah, tapi ingat ya, cos minus pi itu kan ya sama dengan cos pi. Ya, soalnya apa? Fungsi gasal ya. Fungsi gasal. Nah, sebenarnya minus 1 pangkat n. Ya, fungsi gasal itu kan f minus sesuatu ya sama dengan f sesuatu. Ya, ini fungsi gasal. Ya, makanya ini cos minus pi sama dengan cos pi ya, kan gitu. Nah, di mana sorry. Cos pi itu min 1 ya. Cos pi itu min 1 ya. Kalau cos n pi itu minus 1 pangkat n. Ya, ini cos
P-nya itu sendiri min 1. Ya, cos 180 kan min 1 ya. Nah, ya udah. Ini jadi gini ya, 1/2 Pi ya, ini min 1/n+1 ya. Ini min 1 kali ini kan min 1 pangkat n gitu ya. Dikurangi 1. Nah, terus ini ya ditambah 1/n-1 ya. Terus dikalikan ini ya, kok dikalikan ya, min 1 pangkat n dikalikan min 1. Ini ya, min 1 pangkat n min 1 ya. Gitu ya. Nah, ini nih. Sebentar. Ini nih. Ini min 1 kalikan min 1 pangkat n kan sama dengan minus 1 pangkat n+1 ya. Yang ini juga. Nah, biar cantik fungsinya. Ya. Nih, ya udah, ini kan sama ya, bisa tak keluarin. Ya, 1/2 Pi. Terus tadi dikalikan tuh ya. Dikalikan minus 1 pangkat n+1 min 1 ya. Terus per n-1 tambah minus ya. Ini kan yang depan minus plus. Ini minus ya. Tapi yang udah ke belakang n+1 ya. Nih, ini 1/2 Pi ya. n+1 min 1 ya. Ini jadinya sama kan menyebutnya. Berarti kan n-1 ya, n+1. Ini bagi ini. n+1 ini bagi ini minus n-1 ya. N kurangi n kan 0 ya. 1 kurangi 1 kan 2. 1 kurangi minus 1 kan 2 ya. Kan gitu ya, 2 ya. Sebentar. Aku ada yang keliru ini ya. Oh, betul ya. Oh ya, betul ya. Ini 2 ya. 1 kurangi minus 1 kan 2. Berarti kan 2/2 Pi. Yang ini, kali ini, minus 1 pangkat n+1 minus 1 ya. 1 kurangi 1, 2. Sudah. Ya, berarti ini dibagi ya. Nah, ini dibagi. Nah, tulis langsung di sini. Ya. Ini kurang ini kan 1 ya. Berarti 1. Satu dulu yang ini deh. Ya. Min 1 n+1 minus 1 dibagi ini yang bawah ya. Kan sama dengan n² minus 1. Nah, ya. Ini kan boleh coret gitu. Coret. Ya. Ini sama dengan 1/Pi ya minus 1 pangkat n+1 minus 1 bagi n² min 1 gitu loh. Terus. Nah, lihat yang atas nih. Yang atas ya. Nah, ini kan minus 1 pangkat n+1 minus 1. Tak coba kalau misalkan n-nya genap ya. Kalau misalkan n-nya genap berarti kan ini ya, n genap berarti ya n-nya genap misalkan minus 1 pangkat 2+1 min 1. Berarti kan minus 1 pangkat 3 minus 1 berarti minus 2 ya. Kalau genap artinya sama dengan minus 2. Tapi kalau misalkan n-nya gasal ya minus 1 pangkat 3+1 misalkan. Nah, berarti ini kan sama dengan 1 ya. Gitu ya. Ini sama dengan 0. Ya udah, alhasil jawabannya ya nilai Bn ya, nilai Bn ya ini minus 2 ya. Bisa minus 2, yang ini ingat ya, yang atas ini minus 2 dikalikan ini minus 2/Pi ya dikalikan 1/n² min 1 kalau n-nya genap dan bisa 0 kalau n-nya gasal ya. Tentu kita mengambil nilai yang ada nilainya n genap ya. Ya, nilai n-nya genap. Nah, oke, clear ya. Sekarang tinggal yang A0 ya, cari A0 ya. A0
Itu kan kemarin definisinya 2 per T dikalikan 0 T F Fx dx ya. Nah, sama ya caranya ya. Ini 2 per 2pi 0 sampai 2pi Fx-nya ini ya. Nah, ini kan seper pi ya. Dipecah jadi 2. Min pi 0 dimana ini 0 dx tambah 0 pi apa ini sin x dx ya. Yang seper pi. Integral sin kan min seper cos ya. Seper n cos n kok n sih, nggak ada n-nya ya. Fungsi x-nya kan nggak ada n-nya ya, sin x itu ya. Integral cos sin kan seper cos ya, seper cos min cos ya, aku lupa ya, cos x ya, ini dari 0 sampai pi ya. Ya udah, ini kan seper pi ya, minusnya keluarin dari cos pi ya, min cos 0 ya. Cos pi itu kan cos pi itu kan min 1, cos 0 1, min 1 kurangi 1 minus 2 per kalikan itu ya, kalikan 2 per pi ya, alhasil nolnya 2 per pi ya. Itu langkah terakhir apa? Langkah terakhir ya udah substitusi ke fungsi fx ya, substitusi ya ke fx ya. Fx apa kemarin fungsinya? Fx kan sama dengan A0 per 2 ya, tambah sigma n 1 tak hingga an ya, an sinus nx tambah bn cosinus nx ya. Ini omeganya sudah 1 ya, sudah tak masukin omeganya. Sudah. A0-nya berapa? 2 per pi ya. A0 per 2 ini kan 2 per pi ya. Nah, terus AN-nya berapa? Nilai AN-nya yang diizinkan tadi hanya setengah, dengan N-nya sama dengan 1 ya. Yang selain daripada itu tidak diizinkan. Ya udah, berarti sisanya setengah ya. Terus ini sin nx, gimana n yang diizinkan kan 1. Berarti kan nah, kan gini ya. Gini, ya udah. Jadi kan AN-nya kan cuma boleh diizinkan 1 ya. Berarti AN-nya kan sama dengan A1 gitu loh. Ya. AN-nya kan sama dengan A1, nilai yang diizinkan. Ya, selain daripada ini, ya berarti A2, A3, A4, dan seterusnya. Ini sama dengan A0 ya. Nah, kita jabarkan aja dulu. Berarti ini ya A1 sin X ya. Sisanya nggak boleh. Ya. Sementara yang ini, yang BN ini, ya, itu boleh apa? BN itu yang diperbolehkan hanya ke genap. Ya. Berarti kan B2 cosinus 2x tambah B4 cosinus 4x, B6 cosinus 6x, dan seterusnya ya. Ini coret-coret ya. Oh, sorry. A0-nya harus tak masukin ya. Ini berarti seper pi. A1-nya kan setengah sin x ya. Ini BN-nya tadi kan apa nih? BN-nya tadi kan ini ya. Minus 2 per pi n kuadrat min 1 ya. Yes, minus atau gini deh, minus 2 per pi ya, sigma n yang diizinkan ke genap ya, sampai tak hingga dikalikan cosinus ya, dikalikan ini seper n kuadrat min 1 dan cosinus nx ya. Nah, itu jabarkan lagi, seper pi setengah sin x ya, minus 2 per pi ya, 2 per pi 2 per pi. Terus masukkan. Ingat, ini nilai n-nya dibolehkan hanya ke genap ya. Berarti nilainya 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Kalau 2 berarti cos 2x ya, dibagi ini 2 kuadrat min 1 ya. Kalau misalkan 4 ya udah cosinus 4x ya, dibagi 4 kuadrat min 1. Kalau 6 ya udah cos 6x bagi 6 kuadrat min 1 ya, dan seterusnya ya. Terbukti ya, sama ya. Nah, ini sama ya, terbukti gitu loh ya. Oke,
silakan kalau ada yang mau kalian responkan ya. Mana matematis yang kalian rasa bingung ya? Gak masalah, tanya aja ya. Kalau misalkan kalian pengen lancar ngerjain itu banyak-banyak latihan ya, banyak-banyak nyoba ya. Kalau ada matematis di PPT itu jangan diterima begitu saja ya, dicoba gitu ya. Karena dengan nyoba rasa kritis kalian akan lahir. Kalau kritis kalian lahir berarti intuisi kita ke soal itu muncul gitu ya, dan mudah kerjain ya gitu ya. Oke, kita kasih waktu untuk bertanya ya gitu. Ini soal untuk apa? Soal untuk eh, soal gabungan dari fungsi genap plus fungsi gasal ya. Ini sebagai bahan latihan aja ya, kalian coba sendiri di buku buku itu ya. Coba nanti kalau misalnya kalian nganggur ya, coba soal nomor 3 gitu kan. 3 halaman berapa itu ya, 3 3 dan 5 ya, 3 dan 5 ya, halaman 354 355 ya, buku buas ya. Nah, ini soal fungsi genap plus gasal ya, menarik soalnya. Yang sisanya kan aku yakin kalian bisa ya, tapi kalau misalkan yang ya tadi yang fungsinya genap doang, fungsi gasal doang, itu kalian juga aku yakin bisa ya, lebih mudah soalnya. Persoalannya kan yang susah kan di integralnya aja ya gitu ya. Kasih waktu silakan. Ya gitu ya, mudah ya gitu ya, seperti itu. Nah, ini dari Ferrer itu gitu-gitu aja ya, bisa bisa santai aja. Tapi soal ujian di zamanku dulu nggak matematis, jadi sudah fisis ya, sudah aplikasi. Dulu soal yang keluar di zamanku itu sama zamannya 2019 itu, yang keluar tuh gelombang suara ya, delete for it pakai gelombang suara gitu ya gitu. Nah, kalau kalian tanyakan ya, ini sedikit tak tambah ya, eh ada tidak cara lain menyatakan delete for it ya? Jawabannya ada. Jadi ada yang namanya delete for it ya, delete for it ya, dalam bentuk eksponensial ya, eksponensial ya. Nah, nanti apa namanya, pembahasan soal yang di apa namanya, PPT yang pertama aku yakin sudah clear ya, seperti itu. Oke. Nah, ya, lagi mungkin kalau misalnya mau selesai tak review sedikit-sedikit gitu loh ya. Nah, oke. Jadi ya, kalau misalkan kita lihat ya, fungsi fx ya dalam grade Fourier itu ya, ini cara lain saja ya. Nanti soalnya nanti hasil akhirnya tetap sama begitu, tapi bedanya caranya aja ini dalam bentuk eksponensial. Jadi tergantung kebutuhan aja ya. Nanti kalau misalkan di ujian, lihat dulu diminta dalam eksponensial atau diminta dalam eh, diminta dalam bentuk sinus kosinus ya. Jadi grade Fourier yang bentuk umum itu gimana? Fx sama dengan ya A0 per 2 ya, ditambahkan ya sigma N1 tak hingga ya, ini
ya an cosinus ya n omega x ya ditambahkan tukar ya, sinus dulu ya. Sinus n omega x ya tambah Pn cosinus n omega x ya, seperti itu. Kan secara umum seperti itu, ya. Nah, artinya kan ini kan bisa diekspansi ya, ini ya. Nah, ini bisa diekspansi. Nah, katakanlah koefisiennya ini kita jadikan C0, kan sah-sah saja ya. Nah, begitu. Nah, ini bisa kalian jabarkan ya. AN itu jadi apa namanya? AN itu jadi C1 ya, kan boleh-boleh aja. Ya, begitu. Nanti kalian tahu tujuannya gimana. Ya, ini jadinya tak jabarkan ya. Yang ini jadinya C1 sinus gitu loh. Ya. Sinus n omega x ya, tambahkan ini kan bisa dijabarkan banyak ya. C2 sinus ya. Oh, sorry, untuk n-nya sama dengan 1 dulu. Ya. N sama dengan 1 berarti omega x ya, tambahkan C2 sinus ya 2 omega x ya, tambahkan seterusnya, lalu ditambahkan yang ini ya, katakanlah yang itu gini ya, atau biarkan aja jadi AN dan BN ya gitu ya, ini jadikan A0 gitu ya, kan itu konstanta gitu loh ya. Sebentar, enaknya gimana ya, sebentar. Oh, biarkan aja deh ya. Nah, ini ya tak jadikan sama juga yang cosinus ya, C1 juga ya, cosinus omega x tambah C2 ya, cosinus 2 omega x dan seterusnya ya. Idenya seperti itu. Ya kan ya? Nah, oke, sebentar. Terus ya kalian ingat ya rumus ini. Ya, rumus Euler ya, bahwa sinus n omega x itu kan sama dengan gimana? E pangkat I n omega x ya, dikurangi minus I n omega x dibagi 2i ya. Sedangkan yang ini ya, yang cosinus n omega x itu kan sama dengan E pangkat I n omega x tambah E pangkat minus I n omega x dibagi 2 ya, gitu ya. Oke ya, kalian bisa jabarkan sekarang kalau misalkan ini ya, berarti ini jadi sekarang fx ya. Ingat ya, ini kan konstanta ya, aku ambil ini C0 aja lah ya, biar konsisten sama yang ini ya. Konstanta itu nggak masalah, kalian mainkan, kalian ubah gitu nggak masalah ya. Ini C0 ya, ini terus ini C1 ya, C1 dikalikan apa nih kalau sin omega x ya, sin omega x. Oh, sebentar, gini aja, biarkan A0 aja ya. Ini A1 ya, jadi kalian tahu tujuannya ya. Ini A2 ya, biar konsisten sama yang ini ya. Ini B1 ya, sebentar. Oke, ini B2 ya, ngikut ini ya. BN, N-nya 1, B1, N-nya 2, B2 dan seterusnya ya. Ini AN, A1, ini A2 gitu ya. Berarti ini A0 per 2 ya, gitu. Yang ini A1 ya. Terus ini sinus omega x kan itu gimana? E pangkat I ya, ingat kan-nya 1 ya, I omega x dikurangi minus min I omega x dibagi 2i ya, 2i yang tak keluarkan kan boleh-boleh aja ya. Nah, terus yang ini A2 ya, A2 dikalikan E pangkat 2i omega x dikurangi E pangkat minus 2i omega x ya. Ya, ini sin 2 omega x dibagi 2i. 2i kan bisa tak keluarkan ya, gini. Gitu loh. Ya. Terus gimana nih? Terus gini ya. Yang sekarang yang cosinus. Ya, ini jangan lupa kasih jumlah plus ya, tambah ini yang B1 ya, cosinus omega x ini. Ya, berarti I omega x plus E pangkat minus I omega x per 2. 2-nya tak keluarkan kan gitu. Ya. Tambahkan
B2 per 2 ya, sama juga ya, E pangkat I omega, E pangkat 2I ya, 2I omega X minus E pangkat minus 2I omega X segini ya, begitu. Ya udah, sekarang ini jadinya A0 per 2. Ini aku kumpulkan yang plus sama yang plus ya. Berarti kan gini, A1 per 2 E pangkat I omega X ya. A per 2I ya. Yang ini A2 per 2I E pangkat I 2I omega X ya. Dan seterusnya dijumlahkan hingga yang ini. Sekarang yang konstanta yang kita ambil konstanta yang plus dulu. Yang ini, yang E pangkat plus ini. Ya. Terus ya. Sebentar. Ini nih. Yang ini. Sekarang yang E yang ini. Ya, ini B1 per 2 ini. B1 per 2 E pangkat I omega X ya. Nah, sekarang yang pangkatnya 2 ya. Yang ingat kita ambil yang E pangkat I dulu ya. Terus itu sudah. Ya, sekarang yang A2 ya. Berarti A2 per 2I ya. E pangkat 2I omega X. Yang ini sekarang. Yang ini B2 ya per 2 E pangkat 2I omega X ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang minus, konstantanya minus. Berarti A1 per 2I ya E pangkat minus I omega X ya. Yang minus lagi, mana lagi? Yang B1 ini. B1 per 2 E pangkat minus I omega X ya. Terus mana lagi? Ya, sekarang yang A2 ya. A2 per 2 E pangkat minus 2I omega X ya, tambah B2 per 2 E pangkat minus 2I omega X ya. Lihat, ini tak jabarkan terus tak kumpulkan. Nah, lanjut ya. Ini A0 per 2 ya. Ini konstantanya tak keluarkan ya. A1 per 2I ya, tambah B1 per 2 ya. E pangkat I omega X. Nah, sekarang yang ini. Berarti tambah A2 per 2I tambah B2 per 2 E pangkat 2I omega X ya, dan ini seterusnya ya. Terusnya ya, berarti ada A3, B3, A4, B4 dan seterusnya. Ini tambah A1 per 2I B1 per 2 ya, ini E pangkat I omega X ya. Ini tambah A2 sorry. Ini ada minus ya. Sorry. Ada yang minus ya. Minus yang ini minus. Bentar. Yang ini minus ya. Nah, ini minus. Minus ini. Yang A2 juga minus ya. Ya, ini minus ya. Oke. Berarti itu hati-hati ya. Ini hati-hati. Berarti ini B1 per 2 ya minus A1 per 2I ya. Begitu. Berarti ini yang ini B2 per 2 minus A2 per 2I ya. E pangkat minus 2I omega X ya. Nah. Tambah seterusnya. Nah, ya. Oh ya, ini plus ya. Soalnya cos ya. Ini soalnya cos ya, plus. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini kalian lihat ini. A1 konstanta, I konstanta, ya kan? Konstanta dibagi konstanta, ya konstanta, ya. B1 konstanta, 2 konstanta, ya. Karena konstanta di konstanta, berarti ya udah kita bisa misalkan yang ini juga konstanta, kan gitu, ya. Gitu loh idenya ya. Ini katakanlah ini jadi C1, ya. Kita sebut yang ini C1 ya. Oke, bentar. Ini kurang ke bawah gitu ya. Nah, ini ya. Ini kita sebut dengan konstanta C. Jadi katakanlah 1 ya, koefisiennya C1 plus ya. Kenapa plus? Soalnya ini nempel di E yang E pangkat plus gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang ini ya, ini katakanlah C2 plus. Ya, kenapa plus? Soalnya menempel sama koefisien yang plus. Nah, yang ini konstanta dikurangi konstanta ya, konstanta C1 ini nempel sama yang minus, C1 minus gitu ya. Yang ini C2 minus gitu ya.
Yang ini katakanlah C0 ya, kan boleh-boleh aja gitu ya. Nah, ya udah. Jadi sekarang ini jadinya gimana? C0 ya, itu sama dengan C0 ditambahkan ini ya, C1 plus ya, E pangkat I omega X ya, tambah tambah ya, tambah yang C1 minus ya, C1 minus ya, itu untuk melabeli aja, melabeli konstanta yang berbeda ya, jangan disamakan konstantanya. E pangkat minus I omega X ya, ditambahkan bla bla bla, banyak ya. Oh, gak usah, langsung gini aja. Ya, yang C2 sekarang. Yang C2 ini E pangkat 2I omega X ya, ditambah ini plus ya, tambah C2 minus E pangkat minus 2I omega X, bla bla bla. Ya. Nah, sekarang ini kan bisa tak nyatakan dalam bentuk ini, deret ya. Nah, sekarang deretnya gimana? Gitu, ya. Atau gini aja deh. Ini jangan plusnya di atas ya. Ini biarkan C1 ya, ini C2 ya, untuk melebeli yang positif 2, positif 1 gitu ya. Ini B2 ya. Nah, yang ini ya, minusnya di sini aja ya. Ini C C minus 1 ya, C minus 1, C minus 2 ya. Ini minus minus gitu loh ya. Yang ini plus ya, yang ini plus ya, dan seterusnya gitu loh ya. Nah, ini makanya melabeli ini C minus 1, C minus 2 gitu loh ya. Ya udah, sekarang karena ini sudah ada ya, ingat ya, ini plus ya, ini gini ya. Nah, gini ya. C minus 2 ya. Ini C minus 1 ya gitu ya. Nah, karena ini bisa mulai dari minus ya. Ini. Berarti N-nya bisa mulai dari minus tak hingga ya, sampai plus tak hingga ya. Ingat, ini kan konstanta yang plus 1, plus 2, plus 3, seterusnya sampai tak hingga ya. Tak hingga. Nah, ini minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya sampai minus tak hingga gitu loh ya. Nah, ini Cn ya. Ini N-nya minus 1 ya. Ini untuk N yang minus 1. Nah, minus 1, ini N yang minus 2 ya. Yang ini untuk N yang plus 2, ini untuk N yang 1, ini N yang 0 ya. Artinya ini N yang positif hingga bisa sampai plus ya, N tak hingga, dan juga bisa sampai plus ya, sebagaimana yang itu. N-nya ini kan N min 2 ya, bisa sampai plus N minus minus tak hingga ya. Maka yang minus pun juga sama, yang plus ya, 1, 2 bisa sampai tak hingga ya gitu. Nah, seterusnya. Makanya, nah sekarang ekspresi yang eksponensial E pangkat minus eh, positif aja ya, In omega X ya. Nah, ini deretnya ya. Ini dikenal dengan nama ya, Fx ya, sigma min tak hingga Cn E pangkat In omega X ya. Ini dikenal dengan deret Fourier dalam bentuk eksponensial ya. Lebih mudah mengerjakan pakai ini. Kenapa? Karena PR kita juga mencari Cn ya. Jauh lebih mudah gitu ya. Gitu. Nah, sekarang misalkan apa yang terjadi ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini tak kalikan ya, tak apa namanya? Misalkan tak jabarkan dulu deh. Ya, tak jabarkan dulu, atau ini tak integralkan satu periode ya, kayak tak sebelumnya. Integral ya. Ini integral fx dx ya, tak integralkan satu periode. Jadi 0 sampai t ya, t besar gitu ya. X dx ya, ini berarti juga sama ya. Sigma n minta hingga sampai ya, sampai tak hingga ya. Nah, itu dari ini Cn ya, integral dari 0 t ya. Itu dari apa? Sorry. Ini gini aja ya.
ya 0 T Cn E pangkat I N omega X dx. Ya, begitu. Nah, ya udah, ini kan artinya bisa tak jabarkan jadi apa namanya? Jadi yang nol dulu. Kalau misalkan ini nol, ya berarti gimana? Ya, ini tak jabarkan. Nah, sebentar. Ya, kalau ini tak jabarkan, artinya kan sigmanya sudah boleh hilang ya. Berarti integral 0 T C0, kalau n-nya 0 kan 1 ya, dx. Nah, terus gimana nih? Ditambahkan ya untuk yang selain ini, selain 1, selain 0 ya, berarti kan integral dari 0 sampai T ya, C apa ya? Misalkan C n ya, E pangkat I N omega X dx ya. Ini untuk apa namanya? Nah, ya untuk nilai selain 0 ya. Ya ini ya n di sini ya. N di sini tidak sama dengan 0 ya. Suku 0 dan selain tidak sama dengan 0 gitu ya. Paham ya maksudnya? Ya, artinya gini, untuk n kurang dari 0 ya atau n lebih dari 0 ya, gitu. Nah, ya, suku selain itu. Nah, untuk yang suku pertama ini n-nya sama dengan 0 ya, begitu. Hmm, ya, gitu. Nah, ya udah, sekarang integral ini C0 ya, ini integral C0 T ya. Nah, nah, ini C0 kalikan T ya. C0 kalikan T ya, gitu. Nah, ini hasil integral ini ya, hasil integral ini itu kalian kalau bisa nyoba ya itu hasilnya sama dengan 0 ya, misalkan aja atau gini, tak coba ya salah satu aja ya, integral untuk E pangkat I ya, integral E pangkat I omega X ya, misalkan aja ya. Kalian kalau misalnya masih ingat ya hasil integral yang dulu ya, integral ini ya, integral 0 T E pangkat IN omega X dx ya. Artinya ini kan bisa dijabarkan jadi gini, 0 T ini setengah ya. Betul ya. Ini bukan. E pangkat I itu kan, oh sorry. Ya, gini ya. E pangkat I itu kan cosinus N omega X tambah I sinus N omega X dx ya. Ini hasil integral ini kan sudah pernah tak turunkan ya kemarin ya. Cos N omega X dx tambah integral 0 T sinus N omega X dx ya. Ini kalian bisa kan sudah pernah tak coba ya kemarin ya. Ini 0, hasilnya ini 0 ya. Artinya untuk N berapapun hasilnya 0 ya. Begitu. Nah, alhasil hasil ini bagaimana ini? Ya, berarti ini integral 0 sampai T Sx dx ya. Sisa yang ini doang ya, integral C0 dx ya udah C0 T ya, C0 kalikan T, artinya koefisien C0 nanti kalian bisa cari ya, itu sama dengan seperti integral 0 sampai T ya, 0 sampai T F X dx ya, seperti itu ya. Ini untuk koefisien C0. Nah, jangan lupa nanti ada koefisien yang Cn ya, koefisien yang Cn gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ya deret Fourier ini keduanya tak kalikan E pangkat minus M ya, katakanlah ya. Misalkan deret itu tak kali integral, sorry. Ini fiturnya belum tak matikan di nya nih ya. Integral 0 T sampai periode Fx E pangkat minus I M omega X dx ya. Itu berarti itu ya. Berarti kan ada dua gini ya, ada dua suku nanti ya. Ini N minus tak hingga ya, dari apa namanya? Cn ya, 0 T E pangkat minus ya, minus I M omega X dikalikan E pangkat minus I N omega X dx ya.
Nah, sekarang kalau misalkan ini n-nya 0, ya, ini n-nya 0, berarti kan gini ya, integral 0 t, ya, kalau misalkan n-nya 0, berarti kan e pangkat, ya, n-nya 0, berarti sisa e pangkat i m omega x dx ya. Nah, ini suku selain, ini kan cn 0 ya. Nah, sekarang suku selain yang 0, berarti kan integral 0 t cn ya, e pangkat minus i, ya, i m plus n ya, omega x dx ya, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yaudah. Sekarang, ya ingat ya, hasil yang ini berapa ini? Integral e pangkat i m itu. Ya, hasilnya kan 0 ya. Tuh, hasilnya ini loh. Ini 0 ya. Kalau n-nya tak ganti f kan sama saja 0 gitu loh ya. Ini 0. Nah, sedangkan yang suku yang kedua ini, ya kalian masih ingat harusnya ya. Integral itu. Ya, integral 0 sampai t ya. Cn, ya Cn yang tak keluarkan kan nggak apa-apa. Ya, Cn e pangkat minus i m plus n ya omega x dx ya, itu hasilnya sama dengan, ya, sama dengan berapa, sama dengan setengah delta m n ya, di mana, ya, di mana apa, di mana delta m n itu bisa bernilai 0 atau 1 ya. 0 jika m sama dengan n, tidak sama dengan n, 1 jika m sama dengan n ya, kan seperti itu. Nah, tentu saja kita pilih solusi yang nilainya m sama dengan n biar ada nilainya ya. Kalau m sama dengan n berarti kan c0 ya, 0t ya, e pangkat minus 2i n omega x dx, ini ada nilainya ini ya, kan gitu. Nah, ini kan bisa dijabarkan ya, kita buktikan benar nggak sih ini hasilnya, hasilnya setengah ya. Nah, berarti integral 0 sampai t ya, ini jadinya ya, kalau coba jabarkan nanti ya, ini hasilnya itu betul ya, hasilnya setengah nanti ya, kayak gitu. Nah, atau gini, atau gini juga boleh ya, nanti hasilnya itu ketemu setengah ya, kalau coba aja sendiri nanti. Ini berarti hasilnya setengah ya, setengah begitu. Ya udah, tentu saja kita bisa lanjutkan ya, ini berarti integral 0 sampai t fx ya, e pangkat minus i n ya, kita pilih yang n sekarang ya, omega x dx ya, ini loh, kan kita pilih m-nya sama dengan n ya, jadi kita balikkan lagi ke sini ya. Nah, itu sama dengan ini ya, cn ya, cn per 2 ya. Oh, sorry, ini ada t-nya ya. Oh ya, ada t-nya, sorry, ada t per 2 ya, t per 2 ya, lupa lupa. Nah, berarti cn t per 2 ya, berarti cn itu hasilnya 2 per t integral 0 sampai t ya, fx ya, e pangkat minus i n omega x dx ya, kan begitu ya, gitu. Nah, clear sekarang nih ya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau kalian ya tanyakan ya. Oke, ini sebelum tak carikan contoh soalnya ya, sembari aku merapikan ini, susah sekali merapikan ini ya, gitu ya. Atau misalkan kalian tanyakan aja di PPT itu mana yang nggak paham ya, nanti bisa tak bahaskan ya. Ini formulasinya tuh secara umum tuh seperti ini ya, nanti tinggal masukkan aja ya, tinggal masukkan aja gitu loh ya. Tak contohkan satu soal saja.
Ya, niatku itu mau tak bahaskan itu loh. Ya, soal yang apa namanya? Ada fisikanya itu. Ya, fisis banget tuh tentang gelombang suara itu ya. Soal yang keluar di tahun 2000 tahunku pada saat mahasiswa sama tahun yang 2019 itu bagus banget. Tapi nuntut nggak ya? Sebentar ya, tak coba yang soal yang ini dulu ya biar nggak loncat-loncat gitu pahamannya. Ya, gitu. Ya, artinya kita bisa merangkum sekarang. Ya, kita bisa merangkum sekarang. Nah, artinya kita bisa hubungkan ya hubungan ya deret Fourier ya eksponensial dan trigonometri ya. Nah, kalau yang di apa namanya? Yang trigonometri kan gini ya. Fx sama dengan 0/2 dari sigma n-nya 1 tak hingga ya an cosinus ya. Sebentar, sebentar. Dari kemarin kita konvensinya apa? Sin apa cos dulu ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Sin dulu ya. Nah, gitu. Ya, berarti sin ya, sin n omega x ya. Kita tambahkan bn cosinus n omega x ya. Gini ya. Nah, ini hubungannya itu sama dengan ini ya, sama dengan berapa tadi? Yang ini ya, sigma n sama dari itu ya, sama dengan sigma dari n sama dengan minus tak hingga sampai n tak hingga ya. Cn pangkat ya, pangkat i n omega x ya, begitu. Ini hubungannya ya. Nah, tuh. Nah, sekarang nilai konstantanya masih ingat ya bahwa nilai A0 itu kemarin kan 2 per T periode ya, 0 sampai T fx dx ya. Nah, kalau nilai AN-nya ya, AN-nya 2 per T 0 sampai T fx eh, sebentar, yang AN itu yang kosinus apa sinus ya? Yang BN, oh yang BN dulu deh, yang BN itu kosinus ya, berarti AN itu yang sinus ya, sinus n omega x dx ya, di mana bn itu kan 2 per t ya, 0 sampai t fx cosinus n omega x dx ya, seperti itu. Nah, ini konstanta cn kalau kita pakai yang apa namanya, kalau kita pakai yang apa namanya, yang trigonometri itu yang ANBN tuh ini konvensinya A0 ANB ANBN ya. Oke, ini tak keluarkan dulu deh ya. Gini ya, ini tak catetin yang rapi loh ya. Kalian tinggal nyalin nih, kalian tuh kerjakan ya nanti tuh. Nah, ini ya, ini yang trigonometri ya nih. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini yang apa namanya, yang yang eksponensial ya, konstantanya di C0 ya, sama dengan 2 per T integral 0 sampai T ya. Apa tadi? C0 nya fx dx ya, dx. Nah, nilai Cn nya sama dengan ya 2 per T integral 0 sampai T ya, fx pangkat minus in omega x dx ya, begitu. Oke, jangan kalau kalian ada yang mau tanyakan ya, clear nggak ini gitu ya. Kalau ada yang belum clear, belum ada yang ganjel, tanya aja, jangan diam ya. Izin nanya Kak. Ya, tanya aja. Oke, oke. Untuk yang N bukannya harusnya 1 per ya Kak? Yang mana? Yang untuk CN Apa? 1 per pi? 1 per T, 1 per periode yang di depan tuh. 1 per periode? Yang CN ya? Oh iya, Iya. iya, sorry, sorry. Makasih koreksinya ya. Ini aku sering spill yang gini-gini sering salah ya. Jadi kalian wajib kritis ya. Gitu. Ya, makasih. Ya, 1 per T gitu. Oke, tak cobain. Kalau ada lagi, tak pilihkan soal nih. Ya, soal-soal lagi kalian kalau ada jam kerja itu kerja ya.
Ya, gitu. Hmm, oke. Apa ya? Bentar, tak pilihkan. Hmm, contoh soal itu jangan yang trivial seharusnya ya. Hmm. Oke, kemana ya? Soal trivial tuh nggak asik. Oke, tak pilihkan ya. Aku tuh pengen ngasih soal yang tahun lalu, tapi entah di mana. Sudah, kita coba ini deh. Hmm. Kita gunakan metode yang eksponensial ya, coba ya. Fx, bro, misalkan gitu ya. Fx itu sama dengan, misalkan sama dengan x ya, dari -1 sampai x sampai 1 ya, dimana fx-nya ini kunci jawabannya itu 2 per pi ya, sigma dari n ya, n sama dengan 1 sampai tak hingga ya, itu sama dengan -1 pangkat n plus 1 ya. Ini langsung tak buat soal yang susah ya. Kalau soal itu terlalu trivial nggak enak ya, tapi memang latihan soal harus dari yang paling mudah ya harusnya ya, tapi nggak apa lah ya. Ini ya, oke ya, soalnya seperti ini ya. Yang pertama ya, kalian bisa plot dulu ya. Plot ya, plot dulu ya, kita plot ya. Sebentar, ini grafiknya x ya. X itu kan gini ya, seret. Nah, ya, X tuh gini. Nah, ini dari -1 sampai 1 ya, sampai sini. Nah, ini -1 ya, -1 sampai 1 ya, begitu ya. Betul nggak sih jawabannya itu? Ya. Hmm. Nah, kita ingin dalam bentuk yang eksponensial ya. N1 tak hingga Cn E pangkat I N omega X gitu ya. Nah, ya. Nah, sekarang ini bisa tak jabarkan jadi gini ya. C0 ditambahkan ya, sigma N, oh sorry, kok ini N sama dengan 1 sih? Salah toh. Hingga ya. Ini N selain 1 ya. Ini Cn di pangkat In omega X ya. Pokok selain 1 gitu loh. Ya. Pertama kita coba dulu cari ya. Berarti cari C0 dan Cn ya. C0 dulu. C0, C0. Tadi rumusnya apa? 1 per T ya. Oh ya, periodenya ini. Ya, periodenya ini. Ya, periodenya ini jelas ya. Ini periodenya kan 1 kurangi -1 sama dengan 2 pi. Ya, jadi kalian nggak bisa, ya, kalian nggak bisa gambar
ini kalian nggak boleh ya, ini jadikan gini ya, ini nggak boleh. Kenapa coba? Karena ini kan grafiknya kan fx sama dengan x ya. Fungsi x itu kan gini, panjang gini, ya entah mana ujungnya, gitu ya. Makanya itu nggak bisa tak jadikan seperti itu, ya. Kecuali nanti ada metode yang lain, gitu ya. Udah, ini sudah periodik ini. Berarti periodiknya ngulang terus. Ya, T sama dengan 2 pi. Berarti omeganya sama dengan 2 pi per 2 pi. Ya, 2 pi per T. 1. Ya, gitu. Berarti ini ya udah, ini tak jadikan nx saja ini. Ya, biar sederhana gitu ya. Nah, oke. C0 seper T 0 T fx dx. Ya, di mana T-nya kan seper 2 pi ya. Di 0 2 pi f x dx ya. Dijabarkan jadi 2 pi integral min pi sampai 0 ya. Min pi sampai 0 fungsinya x dx ya. Ditambahkan 0 sampai pi x dx ya. Seperti itu. Ya. Nah, ya udah, ini jabar ini seper 2 pi ya. Jadi kan setengah x kuadrat ya, dari min pi sampai 0. Nah, ini setengah x kuadrat dari 0 sampai pi ya. Ini seper 2 pi ya. Jadi ini 0 minus setengah sorry, x-nya kok di bawah tuh. Iya, x kuadrat ya. Ini minus yes, pi gini ya. Pi kuadrat tambah setengah pi kuadrat min 0 ya. Berarti hasilnya 0. Ya. Atau langsung aja ya, ini tipsnya ya. Kalau misalkan ada fungsi fx itu sebagai fungsi gasal, ya maka integral satu periode ya, f gasal itu sama dengan 0 ya, langsung aja ya. Nanti kalau di ujian gitu ya, jangan melambat-lambatin gitu ya. Oke, prosedur yang kedua, cari Cn ya. Cari Cn itu sama dengan 2 per T ya. 2 per T integral 0 T fx pangkat minus in x dx ya. Ya, minus ya. Minus. Oke. Ya, kita jabarin sekarang. T-nya kan 2 pi ya. Integral 0 sampai 2 pi fx ya pangkat minus in x dx gitu ya. Jadi kan sama dengan seper pi ya. Nah, ini tak pecah jadi 2 juga ya, jadi min astagfirullahaladzim. Salah. Periodenya itu 2, bukan 2 pi ya. Karena ini kan 1 kurang min 1 ya. Nah, ini. Ya, 2. Sorry. Ini pi ya. Berarti omeganya itu pi ya. N ini ya, npx ya. Hati-hati rek ya. Inilah gunanya latihan soal ya. Biar kita tahu ya kesalahan kita di mana. Nah, tapi ini ya, ini 2 ya. Sampai T-nya kan 2 ya. Hati-hati ya. Kebiasaan pakai pi sih, jadi sampai lupa. Ya, ini 1, minus 1, ini 1 ya. Berarti ini ya, ini nah, belum mas, tapi kan hasil akhirnya benar ya. Tapi hati-hati prosesnya ya, jangan lihat hasil akhir ya. Ya, kacau nanti kalau kita lihat hasil akhirnya. Nah, ya. Jelas ya. 1 0 oke. Ya. INP. Nah, dan ini periodenya 2. Oh ya, ini ada lagi nih, salah ini ya. Ini hasilnya harusnya 2. Ya. Ya, 2. Ya, hati-hati. Ya, ini berarti 1 ya. Terus gini aja. Ya, 0. Ya, min 1 sampai 0 fungsinya ya sama-sama x ya. Pangkat min in
px ya, tambahkan 0 sampai 1, ya ini gak usah kurung di sini ya. 0 sampai 1. Waduh. Bisa dipindah, Rek. Bentar. Ya, gini. Bentar. Ya, ini x, pangkat i, n, pi, x, dx. Ya, begitu. Nah, ya kita coba salah satu aja ya. Integral x ini ya, langsung integralkan sama-sama. Kan sama ya integralnya. X, pangkat i, n, dx, dx ya. Ini piro hasilnya. Gitu loh. Ya. Nah, yaudah. Berarti ini malesnya itu integral parsial ya. Ini u, ini dv ya. Nah, berarti kan u kalikan v ya. Di mana ini u x, berarti du-nya sama dengan dx ya. dv sama dengan pangkat i n dx ya. V sama dengan 1 per minus i n p ya. Pangkat i n p x gitu ya. Nah, berarti kan ini kan uv ya. U dikalikan v berarti min x per i n p pangkat minus i n p x ya. Min integral VDU ya, integral VDU ya, minus 1 per INP ya, VDU. Nah, ini kan bisa tak keluarkan ya. Ya, minusnya tak bisa tak keluarkan ya. Minus kan plus ya, ini 1 per INP ya. Ini V INP X, DU-nya sama dengan DX ya, gitu. Nah, ini bisa tak selesaikan ini. Berarti ini sama dengan ya minus x per INP pangkat INPX ya, tambah ini ya, integral ini kan hasilnya kan gini ya, kan gini. Berarti sama dengan minus ya 1 per INP kuadrat ya, minus INPX ya, begitu. Dari 0, batasnya nanti aja lah ya. Ini tak keluarkan ya ini ya. Oke. Ini nih. I kuadrat kan min 1 ya. Alias ini kan bisa tak jadikan gini. Min x per INP. Pangkat INPX ya. I kuadrat min 1. Jadi plus ini. Per N kuadrat P kuadrat. Gitu ya. Dikalikan pangkat minus INPX. Ya. Gitu. Nah, oke, ya udah, ini kan bisa tak jadikan gini ya, berarti seper n kuadrat p kuadrat min x per np kalikan pangkat i n p npx, gitu ya. Masuk ke batasnya ini, dari min 1 sampai 0 ya. Untuk batas min 1 sampai 0 ya, untuk batas dari min 1 sampai 0 ya, berarti kan gimana nih ya, batas yang 0 dulu, berarti seper n kuadrat p kuadrat ya. Ini kalau ininya 0 berarti kan habis ya, berarti sisa yang ini, berarti pangkat ini min ya, berarti minus n IN P ya. Terus dikurangi batas yang minus 1. Oh, sorry. Ini salah. Ya, ini sisa ini doang ya. Pangkat ini kan 1. Ini batas yang 0 sudah selesai. Nah, sekarang batas yang kedua ya, yang batas yang minus 1. Berarti dikurangi minus seper n kuadrat p kuadrat ya. Begitu. Minus ini kan 1 ya. Berarti plus 1 per NP ya. Pangkat INP ya, seperti itu. Nah ya, ini gini ya. Nah, sekarang kalau misalkan batasnya dari 0 sampai 1 ya,
Kalau 0 sampai 1, berarti kan gimana nih? Berarti satunya dulu dimasukkan. Ya, ini 1 per n kuadrat b kuadrat, ya, dikurangi ini 1 per np, ya, batasnya dari e pangkat in nb, ya, dikurangi batas yang 0, ya. Kalau ini 0 berarti bisa 1 per n kuadrat b kuadrat. Ini 0 habis, gitu loh ya. Nah, ini diapakan ini? Dijumlahkan, ya, dijumlahkan, ya kan? Ini cara ini cara hitung integral versi aku ya. Kalian jangan terlalu apa ya, ikut-ikut juga nggak apa-apa, ya, asalkan kalian paham aja ya. Ini plus ini kan habis ya. Nah, ini mungkin kalian tanya, Mas, kenapa nggak digabungkan ke sini aja? Aku males aja ngeliat kepanjangan, gitu ya. Lebih enak dilihat tuh kayak gini. Ini plus ini kan habis, ya. Terus mana lagi yang menghasilkan nilai yang habis? Dan ini, ya, ini minus ini, ya, ini kan habis ya. Plus minus, ya, plus plus minus habis. Terus ini minus plus habis juga, ya. Nah, ini minus minus minus, ya, berarti kan jadi tambah minus 2 kalinya, ya, minus 2 per np e pangkat inp, ya, begitu. Nah, yaudah, terus gimana, Mas? Yaudah, kalian jabarkan ya, ingatnya e pangkat inp itu kan sama dengan cos np plus i sin np. Nah, hati-hati di sini, ingat ya, ini ada sin np. Nah, sama dengan kan 0, ya. Cos np kan sama dengan minus 1 pangkat n, gitu loh ya. Alhasil ini sama dengan minus 1 pangkat n, ya. Udah, ini kan berarti minus 1, ini kan minus ya, minus kalikan minus 1 pangkat n, 2 per np kalikan e pangkat in np, ya. Ini kan jadinya 2 per np, ya. Ini minus 1 ya kan, boleh-boleh aja. Berarti pangkatnya jumlahkan. 1 pangkat n plus 1, e pangkat kok e lagi toh. Gak ada e-nya, ya. Udah, gini doang. Ya. Gini doang. Nah, ya udah. Sekarang masukkan ke sini. Ya, ini C, ini apa namanya? Apa tadi? Cn ya. Nah, ini Cn-nya. Ya udah. Berarti fx kan tadi apa? Sigma n minus tak hingga sampai n tak hingga ya. Ingat ya, C0-nya 0 ya, nggak ada ya. Berarti kita fokus ke sini saja. Berarti ini kan 2 per 2 per np ya. Berarti 2 per pi-nya kan boleh tak keluarkan ya. Nah, ini ada minus 1 pangkat n plus 1 per n dikalikan e pangkat gitu. E pangkat berapa tadi? E pangkat inpx ya. inpx ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ya, ini hasil akhirnya kan masih belum sama ya, kalau kalian lihat itu. Belum sama hasil akhirnya. Ya, kalian lihat ya di sini. Nah, tapi hati-hati di sini hasil ini tidak boleh minus tak hingga lagi, tapi hasilnya harus sama dengan 1. Ya. Ingat ya. Ini hasilnya ini harusnya n mulai 1 sampai sini. Kenapa? Karena yang n sama dengan 0 sudah dipakai di sini. Ya, berarti sisanya kan. Kan seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba. Ini kan belum selesai nih. Ya, ini kan belum selesai. Ya. Berarti nilai yang diperbolehkan kan hanya n sama, ya. Tadi kan yang diperbolehkan kan ini kan 0 ya. Kan Cn-nya kan ini apa namanya? Sorry. Ini kan C0-nya 0. Oh, sorry. Ini n ya, ini n selain 0. Gimana cara nulisnya ya? N n lebih gimana cara nulisnya ya? N selain 0 pokoknya ya. N selain 0 lah pokoknya. Nah, terus gitu ya. Ini
E pangkat I ini kan kalian bisa jabarkan ya, jadi sinus ya, kan gitu. Ini sama dengan 2 per pi, ya, 2 per pi, oh sebentar, ini ada I-nya nggak ya? Oh ini nggak ada ya, 2 per pi, ya, ini sigma dari 1 sampai tak hingga ya. Sebentar, ini min 1 pangkat n plus 1 per n, ya, ya, per n, ya, dikalikan, dikalikan berapa itu? Sebentar, ada yang hilang ya. Sebentar. Sebentar, ada yang hilang. Oh, sebentar. Gini ya. Ini kan asli ini kan gini. Ini n-nya ini kan bisa beragam ya. Aslinya ini n-nya bisa beragam asalkan nggak boleh sama dengan 0 ya. Ya, ini n selain 0. Aduh, gimana sih indeksnya? Selain 0 ya. Berarti kan bisa bisa gini ya. Bisa eh, ini nanti bisa gini. E pangkat bisa E pangkat I, ya bisa E pangkat. Sebentar, ini ada yang keliru nggak sih? Ada yang, bentar. Izin nanya Kak. Iya, silakan. Itu yang sebelum ini yang untuk masukkan batas dari min 1001 itu yang 1 per n itu apakah tidak mengandung I Kak? 1 per NP, Ya, satu, 1 per N, yang di yang mana? atasnya itu. Oh, Yang ini itu ya, kan ya. ini ya. Oh iya ya, ini ya. Ini X. Oh ya, yang ini ya. Oke. Iya. Oke, aku punya alasan sekarang ya. Ini ya. Nah, gini. Ini I, 2 per I ya. Ini. Ya, ini per I. Ya, per IN. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nanti kamu bisa jabarkan gitu. Jadi deret sinus ya. Kalau hasilnya seperti ini jadi deret sinus nanti. Ya, nanti bisa langsung aja, ganti aja. E pangkat I itu kalau E pangkat I per I, ya, E pangkat I per I itu kan jadinya itu ya, jadinya kan deret sinus ya, 2 per pi ya, sigma untuk n1 tak hingga ya min 1 pangkat n plus 1 ya, sinus ya n px per n ya. Nah, gitu. Nanti kalau hasilnya E pangkat I per n itu cosinus ya, seperti itu. Nah, mungkin kalian ada yang mau kritis seperti ini. Lu Mas, kok bisa seperti itu? Nah, gini loh. Caranya gini. Ya, caranya gini. Penjabarannya nih. Mungkin kalian ada yang loss ya. Ini sigma. Oh ya, ini anggap aja ini sudah n-nya sama dengan 1 gitu loh ya. Yang yang minus sudah nggak ada gitu. Ya, ini minus 1 pangkat n plus 1 ya per n ya. Ini kan bisa dijabarkan. Bentar. I-nya belum ya. Ini kan 1 plus 1 cos n px ya. Ini kan bisa dijabarkan jadi gini ya. Seper I ya ditambah seper I sinus seper I kalikan I ya npx ya, ingat rumusnya ya. Nah, oke, ini sebelum sini deh. Nah, ini tak kasih tahu logikanya. Nah, ingat ya, ada ceritanya itu, makanya kenapa boleh jadikan sinus gitu. Nah, ini 1 per I kan tak rasionalkan kan jadinya gini, 2 per pi ya sigma n1 tak hingga minus 1 pangkat n plus 1 per n ya. Ini kan tak kalikan I per I ya, 1 per I kan jadi gini ya, I per I jadinya minus I kan gini ya, artinya minus I cosinus n pi x ya. Ini kan 1 ya, sinus n pi x ya, kan gitu. Nah, terus ini ya 2 per pi ya,
2 per Pi. Nah, yang positif tak jadikan di luar. N1 tak hingga minus 1 N plus 1 per N. Ya, sinus N Pi NPX dikurangi I. Ya, solusinya tuh ada 2. Kalau misalkan eksponensial ya, nanti kalian kalau belajar fisika yang lanjut-lanjut tuh seperti ini juga nanti. Banyak nanti kalian nemu. Ya, N plus 1 per N dikalikan apa itu? Kosinus N Pi X. Nah, tapi ya ini kan yang imajiner. Ya, ini kan bisa nyatakan dalam gimana kan? Kan gini ya. Nah, ini katakanlah yang bagian real ya. Real ini imajiner. Kalian sudah dapat bilangan kompleks belum? Imajiner. Ya, Fx itu kan sama dengan ya real plus ya bagian yang real ya. Katakanlah yang real itu A ya. Nah, A plus IB, katakanlah gitu. Yang imajiner itu B. Nah, ingat ya, kalau dalam fisika itu kita pilih ya, yang imajiner kan nggak ada artinya ya. Minus B, sorry, ini minus B. Ya, ini minus B. Ya. Nah, ingat solusinya pilih solusi yang real. Ya. Berarti kalau yang real, berarti ya Fx itu kan sama dengan bagian realnya dari Fx ya, itu sama dengan apa itu? 2 per Pi ya, sigma N1 tak hingga minus 1 N plus 1 per N ya, sinus N Pi X. Nah, kan terbukti sekarang ya. Itu. Ya, jawabannya sudah sama sekarang. Ya. Nah, ini kan argumentasi matematisnya sudah benar. Ya, sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan ini. Ya. Nanti di akhir kalian harus gitu ya. Jabarkan sinus kosinusnya. Terus pilih yang bagian real ya. Seperti itu. Nah, oke. Ya, begitu ya. Nah, atau misalkan gini. Ini cara kedua ya. Ini cara kedua. Cara kedua itu kalian bisa jabarkan ini jadi ya E pangkat minus I NPX tambah E pangkat plus I, itu boleh juga ya. Itu boleh juga. Ya, begitu. Gak masalah. Ya, semut-mutnya kalian dah. Tapi kalau misalkan aku ya tak kasih itu seperti ini. Ya, begitu. Nah, gitu ya. Clear dah. Ya, seperti itu. Ya, silakan kalau dia mau ditanyakan. Ya. Atau kalian boleh juga nyoba ini pakai metode yang grade Fourier yang apa? Yang trigonometri, yang pakai AN, BN, itu hasilnya harus sama nanti. Kalau kalian coba itu. Ya, kalian coba itu. Begitu. Gitu ya. Oke, sambil tak cek-cek ini. Mungkin ada yang keliru. Ya, tapi jawabannya sudah terbukti. Siapa tahu di proses ya ada yang keliru ya, kan nggak tahu kita. Ya, tapi argumennya sudah benar ya. Oh, sebentar. Ini kenapa ini 2? Kenapa ini 2 pi? Ini 2 ya. Oke, sebentar. Ya, silakan kalian pikirin tuh. Ya, ini soal yang fisis tuh seperti ini. Ya, ini kalau lanjutin nggak nutut ya. Kebanyakan ya. Ini kasus fisis.
ya kasus fisis. Ini aku pernah ngajarin yang 2020 itu, Iqbal itu. Ya, kalian tahu Mas Iqbal ya. Ini apa namanya? eh kasus kasus getaran ya pada senar gitar ya, senar gitar dan senar yang lain ya. Tapi yang paling real itu senar gitar ya, tahu gitar ya yang buat musik itu loh. Yang kedua, ada kasus apa namanya gelombang suara ya, ini yang sering keluar di ujian ya. Yang ini juga keluar, yang bulan kompleks ini ya. Tapi ini juga perlu kalian bahas ya. Nanti kalau kita ada waktu lain kali kita bahas ya. Tapi ini sudah fisis yang ini. Ya, ikat ini sudah fisis banget. Dua ini. Ya. Tapi enaknya apa? Gambarnya sudah disediakan. Ini kebalik sekarang. Kalau ini gimana ini? Ini fungsinya sudah disediakan. Kebanyakan soalnya itu fungsinya disediakan. Kita suruh gambar sendiri. Nah, kalau ini, kasus ini, gambarnya sudah ada. Fungsinya suruh nyari. Dan selesaikan pakai deret Fourier. Begitu ya. Itu. Gitu. Ya, silakan kalian tak kasih waktu buat berpikir nih. Ya, ini segini aja ya. Nanti next aja kalau kita ada waktu kita bisa bahas yang yang kasus fisis ya. Begitu. Oke, wait. Oke, yaudah gitu aja lah ya. Oke, nah gitu aja ya. Aku stop recording dulu.